Nah, ini di lembaga administrasi negara. Sebelum di Jakarta, tugas sebagai pengajar para pejabat ini, saya adalah Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat. Dulu itu namanya Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Barat. Dan sebelum itu adalah saya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi pekerjaannya juga linear terus dari awal pendidikan. Inilah latar belakang daripada biodata dosen Anda yang akan kita sama-sama mendiskusikan materi tentang perubahan organisasi. Judul mata kuliahnya adalah Leadership and Organizational Behavior. Jadi merubah sebuah organisasi dengan berdasarkan teori-teori yang ada, bagaimana agar organisasi ini bisa berkembang, bisa organisasi yang adaptif, bisa mampu menyesuaikan dengan isu-isu eksternal dan internal. Inilah fokus daripada leadership and organizational behavior. Leadership di sini adalah kata kunci. Sukses tidaknya organisasi ini berkembang atau mati, maka pemimpin menjadi posisi sentral. Sehingga judul mata kuliah yang akan Bapak arungi selama 1 semester adalah kepemimpinan untuk membuat sebuah organisasi yang adaptif, yang efektif menghadapi persaingan global. Pak, bagaimana ini kan korporat juga, sepertinya lebih banyak korporat, enggak juga. Organisasi di mana Anda bekerja, kita akan bahas itu. Sehingga nanti isu-isu sentral dalam selama mengikuti 1 semester mata kuliah ini akan berbasis kepada case study, studi kasus, itu berbasis studi kasus. Jadi Anda diwajibkan, ditugaskan nanti untuk membuat mencari kasus, studi kasus untuk dipelajari lebih dalam dan bagaimana menyelesaikannya jika isu yang berkembang ini ada organisasi yang memang decline, tidak mampu mengembangkan dirinya karena kalah persaingan. Ini akan seperti itulah pembelajaran 1 semester ini. Namun demikian, saya ingin coba untuk memberikan sebuah gambaran singkat tentang Nah, inilah. Jadi mata kuliah leadership, organization behavior ini yaitu tadi kita akan membahas bagaimana teori organisasi ini Anda pahami, Anda mampu mendesain untuk sebuah organisasi yang berubah. Terus kita juga mempelajari definisi-definisi yang mendasari kerangka konseptual membuat sebuah organisasi yang mampu, organisasi yang agile. Organization agile itu yang terang ginas, yang mampu menghadapi persaingan global. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu. Terus ketika bicara akan merubah sebuah organisasi dan posisi kepemimpinan menjadi penting, Anda memang harus menguasai dulu nanti adalah teori-teori organisasi. Di teori organisasi yang akan hadapi nanti, itu adalah merupakan studi bagaimana fungsi organisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan dan terpengaruhnya oleh lingkungan tempat mereka beroperasi, baik itu pengaruhnya isu strategis, isu internal maupun isu eksternal. Nah, ini bagaimana pengaruhnya terhadap organisasi yang akan kita desain. Berikutnya, apakah
tahapan-tahapannya seperti apa ketika kita akan mendesain sebuah organisasi. Ada juga akan diperkenalkan dengan struktur organizational structure. Jadi ini sistem formal bagaimana hubungan tugas dan tanggung jawab tiap-tiap struktur organisasi. Nah, ini akan kita pelajari sehingga Anda membuat kasus nanti, Anda mencari kasus nanti, studi kasusnya seperti apa, masalah apa yang terjadi, Anda bisa menyelesaikan. Bahwa ini terjadi masalahnya adalah masalah dari struktur organisasi yang tidak jalan. Itu bisa begitu. Makanya kita satu semester ini ada 14 modul. Anda setiap hari Sabtu Anda download modul itu, Anda pelajari. Yang jelas isinya seperti itu. Setiap minggu Anda download, pas tengah semester kita ketemu lagi. Kita diskusikan lagi. Tengah semester ini apa yang akan kita bahas. Atau kita cari dulu kasusnya. Anda silakan cari kasus-kasus yang dianggapnya relevan dengan materi-materi yang kita ajarkan ini, yang akan kita diskusikan. Seperti itu. Terus kultur, budaya organisasi juga ternyata sangat menjadikan kunci untuk berjalan atau tidaknya. Ketika organisasi tanpa budaya, ini yakin akan rapuh dan sulit untuk mempertahankan diri terhadap persaingan jika organisasi budayanya ini, budaya organisasi ini tidak kuat. Jadi seperti apa budaya organisasi nanti? Seperti kira-kira nilai kunci, value-nya, value yang ada di dalam organisasi Anda ini seperti apa? Gitu. Apakah punya integritas, apakah profesional, apakah memang mempunyai togetherness, sehingga ketika ada isu-isu eksternal ini bisa segera ditangkal oleh budaya organisasi ini. Inilah nilai-nilai kunci yang menjadikan fondasi tantangan menghadapi tantangan era industrialisasi ini. Era industrialisasi digital ini. Terus kepercayaan, terus sikap yang dimiliki oleh organisasi. Nah, ini juga penting, sehingga jangan rapuh. Jadi unity-nya itu mesti kuat, mesti punya fondamen. Bagi organisasi baru ini sangat rentan untuk membangun sebuah budaya. Maka nanti kita akan bedah bagaimana budaya organisasi yang paling pas untuk mampu organisasi yang kita punya ini bersaing di era sekarang ini. Ini adalah yang paling penting di dalam apa namanya organizational structure. Berikutnya adalah mendesain organisasi. Jadi merupakan proses di mana pimpinan, di mana leader, di mana manajer memilih dan mengelola aspek struktur dan budaya, sehingga organisasi yang Anda punya, yang Anda miliki dapat mengendalikan kegiatan yang diperlukan mencapai tujuannya. Jadi mendesain organisasi, sebuah proses kepemimpinan. Jadi kenapa leadership? Kenapa dalam mata kuliah ini muncul ujuk-ujuk leadership? Terus tambah lagi organizational behavior. Karena kunci-kunci untuk mendesain sebuah organisasi adalah leader. Yang kedua adalah behavior. Behavior itu biasanya juga dibangun dari munculnya sebuah budaya organisasi. Berikutnya secara singkat aja gitu dari 14 modul ini, antara lain itu organizational change. Proses di mana organisasi ini bergerak dari keadaan sekarang, keadaan negara yang diinginkan di masa depan, perusahaan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas.
Tapi kadang-kadang organisasi ini ada decline-nya. Decline-nya